nanti diingatkan nanti. Ya benar. Doa tiap kali konsep itu mendoa aja. Mendoa. Enggak, dia nggak ada pengaruh. Dia nggak bikin acara gitu, acara yang orang tuh kan mungkin dia ingin pula melihat acara. Ada. Tapi orang itu kan lihat dari YouTube kan. Di situ ada terpilih ya katanya. Ya. Makanya kita buat juga terpilih sedikit. Caranya sudah asar nikah. Ini maghrib itu acara pertama aja. Ada terpilihnya, nanti kok tausiah aja kita nggak pakai voice, nggak pakai apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu keluarga inti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah lewat untuk esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberitakan dengan apa yang kamu perbuat. Summa qala Allah Ta'ala inna fi ikhtilafil laili wal nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam pertukaran malam dan siang dan apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi, sungguh itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang bertakwa. Allah yang saya hormati Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimahumullah. Kembali kita bertasyukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan sebesar-besar nikmat kepada kita, yaitu nikmat kehidupan. Dan kemudian nikmat itu beriringan pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya, baik dalam bentuk kesehatan diri, kemudahan rezeki, kelapangan urusan, perintah dari berbagai musibah. Semua itu adalah dalam bentuk rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, semakin terbuka kepada kita pintu-pintu kebaikan. Salawat dan salam tertuju dan terusuk buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada ibu-ibu yang hadir, setahun sudah kita tidak melakukan pengajian ya, terakhir tahun 2022. Setahun baru kita berjumpa kembali. Ini adalah Selasa permulaan atau awal di tahun ini kita melakukan pengajian. Tentunya pergantian tahun dan waktu-waktu sebagaimana dalam surat Yunus yang kita bacakan tadi, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang yang tentu juga diikuti dengan pergantian waktu yang lain ya, dari pagi ke petang, dari malam ke siang, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan,
kekabut sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita Bapak Ibu, pergantian waktu itu adalah satu hal yang patut menjadi iktibar. Karena dengan bergantinya waktu, bertukarnya hari ke minggu, ke bulan dan ke tahun, sesungguhnya ada yang berkurang pada hakikatnya dalam hidup kita ini tanpa kita sadari secara langsung. Karena sesungguhnya perguliran waktu itu berkaitan dengan perjalanan hidup kita, ya, perjalanan hidup kita. Maka dalam dunia tasawuf, satu hal yang tidak boleh tidak dilakukan seorang hamba di hadapan Allah itu adalah menghisab dirinya. Menghisab itu maknanya adalah memperhitungkan dirinya, ya, mempertanyai dirinya, mengenal ulang dirinya. Itu tidak boleh tidak, mesti senantiasa dilakukan. Dan sesungguhnya perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, skemanya sudah jelas. Perjalanan hidup kita ini skemanya persis skema waktu. Kita buka bagaimana perjalanan hidup kita ini sudah digambarkan oleh Allah seperti skema waktu yang kita jalani dalam satu hari. Kalau kita boleh bertanya Bapak Ibu, di mana permulaan kita di dalam satu hari? Permulaan waktu kita di dalam satu hari itu bermula di mana? Mana bermulanya waktu kita Bapak Ibu? Adalah di waktu fajar. Fajar adalah permulaan waktu dalam satu hari. Ya. Waktu itu terus naik, terus nanti sampai ke dalam. Sesungguhnya dari waktu ke waktu itu adalah gambaran skema kehidupan kita yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan, dan membuat kita akan sadar akan kehidupan hidup ini. Kita lihat saja Bapak Ibu, fajar. Fajar itu kan adalah waktu di mana lepasnya waktu malam. Lepas waktu malam maka disambut oleh fajar. Fajar itu disebut juga dengan waktu subuh. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan adalah sebaik-baik waktu di antara waktu-waktu sholat wajib kita. Karena itulah waktu di mana malaikat menyaksikan orang-orang yang menunaikan ibadah di waktu itu. Waktu fajar itu adalah gambaran titik nol kehidupan kita. Ketika kita bermula hadir ke permukaan bumi, ibaratkan waktu itu adalah waktu fajar. Permulaan. Inilah mungkin yang bisa kita sebut kita berada di dalam rahim ibu kita. Ya, kita sudah ada di dalam rahim yang kemudian turun ke bumi ini setelah kita dilahirkannya. Maka mulailah waktu itu bergulir, terbit, terpancar kita ke bumi ini, mulai membayar matahari. Apa itu? Syuruk. Syuruk artinya apa? Syarqun. Syarqun itu artinya apa? Timur. Timur itu artinya apa? Matahari terbit. Maka isyraq salah satu sholat sunnah. Sunnah isyraq ketika matahari sudah terbit, tergelincir sedikit, apa yang kita sholat sunnah, jangan bersalah. Artinya skema hidup kehidupan kita itu adalah gambaran kita sudah terlahir ke bumi ini, sudah melihat alam ini seperti terbitnya matahari. Nah, kalau begitu sudah lahir kita itu, sudah timbang-timbang oleh orang, sudah lahir anak, sudah ditimbang oleh orang tuanya, sudah ditimbang oleh kakeknya, sudah ditimbang oleh nenek. Waktu itu tidak bertahan sampai di situ, naik bermula bertambah naik di atas, bertemulah 20 menit, setelah itu lebih kurang atau 30 menit waktu itu duha.
Jadi antara duha dengan terbitnya matahari itu lebih kurang 30 menit juga. Kita lihat di sini Bapak ada, oh ya, kalau tidak salah saya setengah 7 lewat 10 atau lewat 13. Itu sudah duha. Matahari ketika itu sudah mulai menempatkan panasnya. Dan ketika itu kita sudah boleh menunaikan namanya sholat sunat duha. Maka kalau begitu sholat sunat duha itu tidak mesti jam 9. Ya kan? Kita biasanya kalau sholat duha kemana? Jam 9 kan? Rata-ratanya kan jam 9. Jarang yang jam 8 kan? Iya kan? Jarang jam 8. Wah, jam 9 lagi ya. Sholat duha ya. Pada waktu duha itu sudah ada setengah jam, lebih kurang setelah subuh. Nah kalau sekarang waktu duha itu mulai masuknya setengah 7 lewat 10 atau 13 ya. Biasanya ada di situ. Itu sudah masuk. Sudah ada waktu duha. Lalu kapan lepasnya waktu duha? Ketika panas itu sudah mulai terasa ada menggigit, sehingga anak unta bangkit dari berbaringnya atau tidur-tidurnya di tanah itu betul semua. Nah, itu 10 setengah 10-an, 8 hari itu tak ada duha. Ya, nah, nanti apalagi setengah 12. Kalau setengah 12 sudah panas betul, sudah mau tergelincir itu matahari tak ada. Duha itu adalah skema kehidupan kita Bapak Ibu ketika kita sudah mulai ibaratkan cahaya, menampakkan cahayanya, kita sudah mulai bisa berbuat di dalam hidup ini. Kalau kita bayangkan ini anak sudah berada di umur SD, SMP. Terus waktu duha itu bergulir mencapai puncaknya. Kapan puncaknya? Waktu zuhur. Tapi sebelum zuhur. Kalau zuhur itu ini sholat dulu, isya dulu, ini dulu isya itu tergelincir. Zuhur ini belum lagi. Sebelum tergelincir matahari itu, sebelum zuhur masuk itu merupakan puncak panas matahari. Itu yang kita sebutkan panas panas terik. Bagaimana sifat panas terik itu Bapak Ibu? Bisa kita tantang matahari? Hah? Tidak tertantang oleh kita. Panasnya luar biasa. Cahaya yang begitu terang. Ya, itu menggambarkan kehidupan kita dari duha sudah sampai ke puncak karir kita. Ibarat matahari sedang terang dan karir sedang memuncak, sedang di atas, usaha sedang memuncak, pokoknya segala-galanya memuncak. Sehingga ibarat matahari tidak ada orang sanggup menentang kita. Sedang kuat-kuatnya gitu Bapak Ibu. Baru sedang badannya telunjuk sedang membunuh, kuat sekali. Kita berada di puncak kejayaan kita. Tapi apakah itu bertahan lama waktu seperti itu? Tidak. Dia akan beransur turun, namanya zuhur. Kalau sudah zuhur, kemana panas matahari? Mulai menyusut dulu. Mulai. Bukan mata panasnya tidak hilang, tapi terasa tidak seperti panas terik yang sebelumnya. Mulai bertambah itu. Nah, tambah. Waktu itu dekat sekali kepada waktu yang disebut waktu asar. Lalu asar itu waktu apa? Asar itu waktu yang di dalam bahasa Arab maka katanya asar, memeras. Maka waktu asar waktu apa? Waktu di mana manusia sudah terperas tenaganya bekerja dengan sehingga waktu ini barat tersopak. Ia dah mempeda. Kita rasakan. Kalau waktu asar, kalau dari timur waktu asar itu badan dah tersopak. Panik. Waktu asar itu Allah lihat bakar rajul boleh pulang sekitar jam 4. Dari pagi bakar rajul taruh lah timur rasa panik asar. Waktu asar adalah waktu tidak terperas tenaga, pikiran sudah terperas, tenaga sudah terperas, yang tinggal cuma letihnya lagi.
lalati untuk berjuang. Makanya ketika itulah masuk semua ladatin 50 tahun. Ibaratkan pegawai lah pilih 58. Siun. Bersih. Siun. Setuju tak setuju, badan sudah letih seperti itu, kita istirahatkan di rumah. Kan lagi dengan kertas satu lembar, namanya SK. Bagi pegawai. Yang lain-lain setuju tak setuju, umur segitu sudah terasa letih, Pak. Tak bisa ada paspor. Dia lah dia benar. Dia nak lagi. Ya. Kalau nanti 55 tu, bana ibarat kubur bawa badari, jangan badari itu. Tapi tak kencang ni. Ya. Sabar nak sekasar. Banyak barang dia dah bu. Iya kan? Saya kalau tak nampak, saya dah mulai patah, perjanjian dah mulai aku kurang, perkabuan. Dan karena kita sudah berada pada titik lelah kita. Nah, titik lelah. Sehingga ketika itu awak dalamnya ada disuruh di rumah. Setelah itu apakah masa itu masih ada? Maka di surat Al-Asri itu apa itu turunnya di sekitar surat Al-Asri. Makanya Al-Asri Dewi masa. Kan begitu. Karena surat ini kan turun berkaitan dengan kebiasaan sahabat. Kalau waktu asar itu duduk-duduk saja. Mulai-mulai cerita sampai maghrib pulang. Padahal waktu antara asar dan maghrib itu masih ada. Masih mungkin diisi dengan hal yang baik. Ya, turun surat itu. Dan ada lagi kembali mereka bekerja melakukan apa yang mungkin mereka perlu. Kenapa? Karena waktu itu, waktu setelah asar itu, waktu tidak boleh kita sia-siakan sekali loh. Dan kemudian itu sia-siakan itu waktu sebenarnya waktu untuk awak. Waktu yang sebenarnya waktu. Waktu yang kalau sudah sampai kita ketika itu, itulah sebesar-besar rezeki kepada kita. Kenapa? Karena itu waktu untuk kita mengenang bermuasabah, melakukan perbaikan diri. Ya. Karena waktu itu tak lama lagi. Setelah itu masuk belum. Ada satu waktu menjelang maghrib itu apa ya? Apa namanya? Waktu itu namanya waktu syafaq. Pernah dibuka tepi laut. Ini pembelajaran. Coba. Kalau nanti dia menentu orang tepi laut menjadi alih. Wajar. Mencari matahari Tabanan. kata mana? Itu tabanan. Orang menyebutnya sunset matahari set masuk ke cahaya bahar begitu. Redup. Oh sebenarnya silau sana tidak Ya. sudah tu Meredup. orang deh. Masa itu adalah masa di mana kita bersenang-senang dengan anak dan cucu. Nah, pensiun itu segala waduh cucu sana nanti apa? Sana nanti apa? Tapi ingat dan hari doa di situ. Itu waktu sunset. Dia tinggal menuju aja gitu. Tinggal meluncur. Maka oleh sebab itu ketika kita sudah sampai di asar, tidak ada pilihan bagi kita lagi dalam tasawuf kecuali kita melakukan 3 hal. Masih ingat kita Bapak Ibu kalau pada masa Covid dulu 3M. Apa itu? Makan Kalau apa ya? Satu, mencuci. Kedua, memakai Masker. Yang ketiga, Jaga jarak. kejauhan kita kuliah di pengajian orang baru itu kurang baru itu. Ketua profesoran atau ketua isi profesor itu kurang apa budaya yang baru kita yang mencari makan itu tidak itu sudah. Tapi yang 3 itu memang lazim. Terapkan 3M di mana saja 3M. Ya, cuci tangan, Jangan. masker. Jaga jarak. Sebagai seorang hamba kita
Di masa COVID itu 3 ayat. Tapi sesungguhnya sebagai hamba di mata Allah, kita juga senantiasa mesti menerapkan 3 ayat. Tidak boleh. Lebih-lebih kalau sudah sampai kita di waktu-waktu asar ini, Bapak Ibu, tidak ada cerita. 3 ayat itu harus kita jaga betul ke titik seimbang. Pertama apa ayatnya? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini jangan sudah asar nggak tahu juga kita dengan Tuhan kita, ya kan? Nggak tahu juga. Waktu asar nggak tahu ya. Artinya ma'rifatullah itu berisikan pengenalan diri kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Khalik kita. Intinya apa? Perbuatan. Karena ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu maknanya adalah mengisi rubah hati kita dengan ketauhidan. Dudukkanlah kembali kebenaran tauhid kita kepada Allah. Jangan ada kebimbangan hati kita. La ilaha illallah. Ma'rifatullah. Ya, kita kenal. Jangan semakin mendekati waktu maghrib semakin tidak jelas itu. Enggak. Semakin tidak jelas. Kita dudukkan. Ya. Siapa Tuhan kita? Jangan ragu. La ilaha illallah ibaratkan paku kita tokok terus sampai dia masuk ke dalam daging kayu, melekat di hati kita. Ketahuan kita kepada Allah. Tentu ketahuan itu tidak cukup hanya kalimat la ilaha illallah, yakin, membenarkan, dan tentunya ya melekatkan hati kita. Itu yang pertama. Jangan ada keraguan. Ya. Jangan ada keraguan di hati kita. Ibadah dulu ada tiap la ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Nulis. Karena itulah yang akan membawa kebajikan kehidupan kita menuju akhir. Terus yang kedua apa? Muraqabah. Muraqabah tapi selalulah kita mendekat kepada yang kita kenal itu. Kalau itu intinya syariat. Mendekat kita kepada yang kita kenal itu. Namanya muraqabah. Raqabah itu mendekat. Raqib sangat dekat. Qarib, raqib itu kan kalau qarib sangat dekat, raqib itu mengawasi. Muraqabah itu betul-betul hidup kita mendekat kepada Allah dan kita merasakan selalu diawasi oleh Allah. Hidup kita. Jadi mendekat muraqabah itu katanya kita harus selalu berhati-hati di dalam itu. Karena kita merasakan hidup kita ini selalu diawasi oleh Allah. Jangan semena-mena juga dalam itu. Jangan seolah-olah kita tidak akan bisa ya, dipaksa oleh Allah. Kemanapun kita bersembunyi, walaupun di balik genteng yang besi, Allah tahu perbuatan dan amal kita. Ini yang perlu kita tegaskan keyakinan kita di situ. Muraqabah, merasa kita selalu diawasi oleh Allah. Karena kenapa? Karena hidup kita ini kalau nggak muraqabah, nggak merasa diawasi, mena-mena itu. Lu suka hati sendiri. Ya. Dan yang ketiga akhirnya apa? Mahabbah. Mahabbah itu menumbuhkan cinta yang luar biasa kepada Allah. Mencintai Allah. Jadi dalam tasawuf tiga itu tidak terpisah. Pertama, ma'rifat, mengetahui kebenaran Allah, berbuat tauhid, kedua muraqabah, merasakan kehadirannya dalam hidup. Lalu bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam hidup itu? Buah dari orang muraqabah itu adalah dia sangat hati-hati dalam perbuatannya. Walaupun dia sendirian, tidak akan dia melakukan yang tidak baik. Karena kan orang-orang dia mau lewat di jalan, orang jalan santai-santai. Dia banyak kerja bahasa itu. Maka dia hampir 5.000. Enggak. Kalau tidak muraqabah, itu berarti Pak Kapit kok. Nah, tapi kecil ambo jadi ada apa-apa belakang sepeda.
Nah, mudah-mudahan ketemunya pasti. Rasa gila. Tidak boleh bos. Ya. Murakabah itu merasakan hidupnya selalu diawasi oleh Allah. Maka suatu ketika sahabat mengatakan kalau tidak salah pernah menguji apa makna murakabah itu dalam hidup seseorang. Jadi ditemui seorang pengembala kambing, dia ingin menguji sejauh mana orang itu bermurakabah. Nah, diuji orang itu apakah dia bersedia menjual kambingnya beberapa ekor saja. Karena kambing itu bukan kambing dirinya, kambing yang disuruh untuk mengembalakannya. Maka terjadi tidak mau dia diminta jualah beriku kepada kami yang datang semua aja. Dinaikan ada buat orang ditambah lagunya, iya enggak ada namu aja, dan namu aja, mungkin ada namu. Sampai deh, dibujuk itu kan awal saya berdua dengan tahu orang lain, jualah, dan namu. Sampai kita juga lebih ada dan namu menjualnya, enggak. Aja ya, bukan mau nanamu. Kalau mau nanamu bisa saja. Bukan dia mau tawaran ini tawaran mati, tapi dia tahu ketuanya dua lagi hari. Mau dua, aku nak tahu begini loh. Itulah. Tapi jawabnya apa? Kalau seandainya aku lakukan, Tuhanku tidak tahu, tapi Tuhanku Allah Maha Tahu. Nah itu yang murakabah. Masukkan kehadiran Allah di dalam diri. Ya, itu murakabah. Merasa selalu diawasi karena dua waktu. Yang ketiga bagaimana mencintai Allah. Ya, mencintai Allah sesungguhnya yang hakiki dari yang betul-betul mencintai hidup kitanya Allah apa ini. Di luar itu cintanya hanya sementara dan semu. Itu tiga hal. Ya, tiga hal yang tidak dapat tidak. Mesti kita lakukan, mesti terjadi pergantian hari demi hari, waktu demi waktu. Itu yang tiga itu tidak boleh lepas dalam hidup kita. Bapak Ibu berarti. Kemudian seperti yang kita singgung tadi, pergantian tahun, apakah yang harus kita perbuat? Nah, apa-apa yang sudah diperbuat para pendahulu kita, para ahli ulama kita, para wali kita, yaitu senantiasa disebut dengan introspeksi di. Itulah dalam surat Al-Hasr yang kita bacakan tadi. Allah memerintahkan kepada kita di dalam hidup ini. Jadi kita baca di dalam surat Al-Hasr, artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dan hendaklah setiap diri itu melihat yang sudah lalu untuk esok, melihat yang telah lalu, yang sudah lewat itu kita lihat lagi, kita kaji lagi, kita evaluasi lagi. Untuk apa? Supaya ada perubahan dan perbaikan untuk hari esok. Jadi kata kuncinya adalah Allah melalui Al-Quran, melalui ayatnya memerintahkan kepada kita hidup ini mesti selalu kita evaluasi, mesti selalu kita. Lalu apa yang perlu kita evaluasi dalam hidup? Yang pertama, kita evaluasi kehambaan kita kepada Allah. Apakah kita sudah sampai ke tingkat yang baik, yang sempurna sebagai hamba Allah di mata Allah? Di sekolah dulu memandang Bapak Ibu berarti. Nah, kalau kita berpikir orang yang menghisap diri itu, menghisap diri hadapan Allah itu, dia akan melakukan penilaian. Kira-kira lah para nilai yang boleh mata Allah. Kok itu aja ada tak nilai secara ini Bapak Ibu. Kira-kira kita nak hadir kalau para nilai kehambat itu kalau Allah. Nah, ada sampai secara ini. 90, 80, kemudian 70, kepikir-pikir, 60, mulai Ustaz, mulai 50 masih banyak. Artinya kita dalam hidup ini juga perlu memperhatikan diri kita dalam menilai diri sendiri. Seandainya aku beri nilai diri ini sudah berapa nilainya? Ya. Bapak Ibu mengerti? Syarat ini tentang nilainya kalau 50 baru tak umum awak anda tinggal seketik ayo payah mengajar.
Kalau begitu jangan buang-buang waktu. Kita evaluasi apa kita kepada Allah terus. Bagaimana evaluasinya? Lihatlah apa yang buruk selama ini, cepat kita beristighfar. Apa yang baik semakin kita tingkatkan. Kita kaca apa yang mungkin kita perbuat, karena kurang kita tambah. Konsekuensinya contoh saya dalam ibadah. Apakah ibadah yang perlu kita lakukan? Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sempurna? Perlu kita evaluasi. Itu bagian dari evaluasi kita. Evaluasi kehambaan kita kepada Allah. Dan boleh kita berdiam diri. Mana bisa ilmu ditambah terus. Dan boleh kita merasa cukup dengan ilmu dalam rangka memperkuat kehambaan kita kepada Allah. Bertanya kita terus. Saya kalau kantor Bapak Ibu ada kawan sudah mau pensiun, saya selalu tanya apa yang baru mengajar kita. Oh ada yang baru. Apa itu? Rupanya ada di Rasulullah mengatakan, kalau imam contohnya ketika rukuk dia tidak membaca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu membaca itu. Jadi langsung saja makmum itu membaca Rabbana. Kamu tambah ilmu cerita. Nah, tambah kecil. Jadi makanya dalam penyempurnaan ibadah itu kita tambah terus. Ya. Apa yang kurang, jangan putar-putar di situ saja amal ibadah kita. Jadi kehambaan kita kepada Allah kita perkuat. Yang kedua, apa yang perlu kita evaluasi? Hubungan kita hablum minan. Dalam hubungan minan nas ini, apa perlu kita perbaiki? Perbaiki hubungan sosial kita. Kalau kita tadi dengan Allah, kita perbaiki apa? Menghapus keburukan, meningkatkan kebaikan. Maknanya apa? Bertaubat, segerakan bertaubat. Jangan mengulur-ulur waktu. Ya. Terkait dengan kedua, dengan hubungan manusia juga begitu. Perbaiki hubungan kita sesama kita. Ya. Kalau meninggal pulau di sana baru datang ke rumahku. Suruh pojok bawa mobil. Dan sampai awak dilangkah di buku imam baru datang kau sendiri. Datanglah ke masjid selagi mampu kita berada di belakang imam. Setuju umat Islam suatu masa akan datang ke masjid. Lalu tahan orang buku imam. Hanya sampai ditunggu dan begitu. Selagi taloknya doa dia merangkaklah datang. Dia taloknya di belakang imam. Kalau sempat di depan imam, tidak ada lagi. Ratapan yang akan kita hadapi. Maka oleh sebab itu, ketika telinga kita masih kuat, masih sanggup mendengar seru azan, maka datanglah. Ketika kaki ini masih sanggup untuk melangkah, datanglah. Ketika bulu ini masih sanggup menyebut Allah sempurna. Kalau tak ada jalan kalau berbelok, tak tertutup seluruhnya, maka tak ada lagi. Itu yang disebut dengan kiamat sughra, mati. Ya. Kita hanya tinggal merakam diri saja. Kalau kita baca Bapak Ibu ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah menambahkan ratapan manusia nanti di akhirat. Macam-macam ratapan kita. Ada orang sudah pernah sholat merantap, ya Allah kembalikan kami ke sholat setabi, karena mereka sudah berada di dalam neraka sakor. Ya. Ada orang banyak harta tapi tak mau berbagi, memohon kepada Allah kembalikan ke dunia. Basilangkah sekerajonya kepada Allah 10 harta lagi, tapi tidak ada lagi kesempatan itu. Dan tak ada merantap saja. Maka sebelum datang masa itu, hendaklah kita hisab diri kita, dekatkan kita kepada. Coba ada manusia juga begitu. Kaum famili, kalian kebaran, sanak, saudara, perbaiki hubungan sosial kita. Tidak. Kita lihat, kita tengok, kita sapa, kita tegur, kita kunjungi. Kita mudahkan urusannya supaya kita juga mendapatkan kemudahan. Urusan. Evaluasi semuanya baru. Ya, evaluasi. Maka oleh sebab itu selalu diingatkan
yakin waktu itu ya kerana dalam kesalahan ada makna. Semua yang Allah ciptakan ini tidak bermakna, tidak berhikmah, tidak bertujuan. Maka seperti waktu tadi saja itu sudah sampai mana waktu kita tadi Bapak Ibu? Waktu sudah sampai atau lagi? Maghrib itu artinya apa? Barat. Natalah kabar di Barat Madura ya. Kalau latih buat waktu maghrib di Barat Madura ya. Kemana Barat Madura? Di mana dia letakkan orang kita? Setelah itu masuklah kita waktu yang lain. Apa namanya? Isya. Kalau Isya itu tak apa beda siang malam Bapak Ibu. Ibaratkan pas siang adalah dunia, Isya memang itu adalah akhir. Kalau lagi Isya itu di bawah tuh. Lagi alam dunia, lagi alam akhirat. Malam yang gelap gulita. Lalu dengan apa kita terang yang gelap gulita? Tiada lain adalah dengan ibadah kita kepada Allah. Anda ini itu apa yang betul? Ini kita katanya kepada diri kita masing-masing. Atau di waktu yang kabaran itu Bapak Ibu. Ada kan yang orang Siko yang masih fajar, baru daya. Waktu zuhur. Waktu asar. Nah, separuh lah terlampau. Baru dalam proses. Nah, itu kan dari TikTok ini apa yang berarti setiap waktu yang ada lagi. Kalau begitu, tapi jangan kita takut, selalu kita optimis, ya. Bukankah itu waktu terbaik Allah berikan kepada kita untuk nanti kita yang memperbaiki segala sesuatu yang perlu kita perbaiki, ya, perbaiki. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan lagi kecuali satu, cepatlah kita bertaubat kepada Allah, menebus keburukan kita dengan memperbanyak kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati. Segera kamu untuk mendapatkan ampunan, capek-capek mendapatkan ampunan dari Allah. Kita pun jadi patuli dunia itu Bapak Ibu. Nah, kita nikmati, tapi jangan kita dikuasai juga. Maka kalau sudah waktu asar kita bersyukurlah kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu kalau kesiun jadi bibuati, enggak perlu jadi ibu pemanu seterlibat teman monilah datang sore kesiun. Alhamdulillah. Kalau kau belum alhamdulillah. Kenapa? Kalau saya kita bekerja terus, kapan kita menyisihkan waktu kita kepada Allah? Bersyukurlah. Nah, ya Allah. Ibu boleh bersolat bila semua dari sikap ibu. Ibu. Ya, panjang palo. Langsung buka doanya. Ibu. Kurang gaji. 31 September keluar sikap pensiun tanggal 2 Januari pengumuman dari gaji 25%. Langsung buka ya Allah. Di bawah orang lagi naikin kalau pensiun jangan Bapak Ibu. Allah sayang kepada kita. Diberikannya waktu yang indah bagi kita untuk bersama. Nikmati. Nah, nikmati kita bertaubat, perbanyak kebaikan. Apa yang mungkin kita lakukan? Kita tebus dalam bahwa perkara itu mungkin banyak kelalai, banyak ketinggalan. Tidak? Banyak Bapak Ibu. Nah, alasan ini, alasan itu, lalu pun dan wajib dan sunnah ketinggalan. Itu kita tebus semuanya. Dulu kalau saya nama karajan apa-apa yang pulang Allahu Akbar itu orang masjid. Nah, biasanya orang banyak menempuh meja. Apa tuh? Nah, rapat diskor dulu. Kenapa? Orang azan. Ya kan? Aman orang untuk kor sidang dicabut kembali. Nah, merek ini. Tidak. Saudara boleh. Apakah azan itu gunanya? Tapi pernah kita alami ketika kita masuk kerajaan Bapak Ibu? Pernah kita alami tak?
Kalau gua itu sakit tekenya namun sakit tek selesai ini setelah sakit. Ya. Sakit tek banyak perbuatan kita melalaikan kebaikan. Maka ketika datang masa seperti ini, marilah cepat-cepat kita menembus. Kita kembali kepada Allah. Ya. Jangan kita berhibah-hibah hati dan tidak berkurang masaki dan tidak karek dulu. Nah, karek dulu kalau ada utang dulu dan ada jangan. Ya, jangan pikirkan itu. Inilah masalah kita untuk Bapak Ibu berada. Maka oleh sebab itu pergantian tahun itu adalah masa di mana kita selalu disuruh mengevaluasi diri kita. Kerja kita baik sebagai hamba Allah, kerja kita sebagai masyarakat yang sosial, usaha kita segala macam itu kita evaluasi dari kita nanti. Ya, jangan sampai kita nanti lupa diri. Bapak Ibu beradir dari demikian. Mari kita selalu optimis dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kata kuncinya itu, kama bana kita bapak itu yang penting itu jatuh. Benar. Itu yang mesti kita tingkatkan dan selalu kita pelihara. Kita pelihara. Ternyata tahun ke tahun kita jalani dunia ini begini-begini saja. Ya nah. Kalau lena awal isi ibadah apa begini. Nah kalau makanya sebab itu hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Tidak dijawab. Asapulul pada hari kosa besok mesti salah. Nah, yang kembali 10 hari kok besok ada di itu orang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin namanya orang celaka. Orang yang hari ini sama dengan orang yang hari yang kemarin, orang yang baru. Orang yang hari ini dan hari esok lebih baik dari yang lalu itulah orang beruntung. Itulah jadi mari kita tingkatkan kemudian kita sosial kita semuanya kita tingkatkan. Tentu selalu kita bermohon dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, ampun segala dosaku yang telah berlalu sepanjang tahun yang berlalu sepanjang itu doa Allah. Dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menapaki masa-masa yang akan datang dari hidup kita ini dengan penuh ketakwaan dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bermohon semoga Allah senantiasa melindungi kita supaya kita tidak tergelincir kepada suatu yang dilarang. Amin. Demikianlah mengaji kita Bapak Ibu hadir. Semoga bermanfaat. Semoga tahun baru ini memberikan semangat baru dan dorongan baru bagi kita untuk berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari kita mesti melakukan perbaikan dari diri kita. Kebetulan tahun berganti momennya kita ambil itu momen besar. Sebetulnya setiap hari kita suruh istighfar, menangis itu setiap hari, beristighfar dari evaluasi setiap hari. Ya, setiap waktu dan ditunggu bulan dosa tahu. Nah, tapi kebetulan di tahun sarang berganti, sarang angin dulu, dia dulu momen itu. Kau serupa makan lama kau nak bertunggu benar orang berada kadang. Hari biasa bisa dimakan. Cuma di momen hari kadang kau lama sesuatu. Ya kadang-kadang kan masuk ayat pun. Masuk nama ini. Nah sebetulnya tahun baru ini ada biasa. Dengan kan ada orang menyambut tahun baru, barang ibu tahun nanti tahun lalu apa tinggal, kan? Pergantian tahun Syamsiah dan Hijriah itu adalah kita dan masalah. Bagi kita tidak pergantian tahun itu penting. Yang penting adalah peningkatan menuju yang lebih baik. Sekian saya Bapak Ibu, semoga